dan teman-teman saya akan membuat podcast bertema kerja paksa. Sistem kerja paksa. Sistem kerja paksa atau kerja rodi merupakan sistem yang diberlakukan pada masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah. Selain Belanda, sebenarnya Jepang juga melakukan sistem kerja paksa yang lebih dikenal dengan Romusha. Pemberlakuan kerja paksa dilakukan untuk pihak penjajah mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, entah dari segi ekonomi atau yang lainnya. Meski diartikan sebagai pekerjaan yang tidak mendapatkan upah, pada masa penjajahan Belanda, sistem kerja paksa tidak selalu menggunakan tawanan, tapi juga rakyat. Siapa sih yang nyetusin sistem kerja rodi di Indonesia? Sebelum gue lanjut, kalian tahu kan apa itu kerja rodi? Kerja rodi itu kayak sejenis kerja paksa yang diterapin sama pihak kolonial Belanda buat maksa rakyat Indonesia kerja tanpa dapat upah. Beda tuh sama Romusha. Romusha itu lebih fokus sama pembangunan infrastruktur buat keperluan perang. Kerja rodi biasanya sering terjadi di area perkebunan, pelabuhan, sama pertambangan. Nah, sekarang gue lanjut ya. Kerja rodi itu dicetusin sama Herman William Dendles. Pas itu dia dipilih sama Louis Napoleon buat jadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Tugas utama dia jadi gubernur itu buat mertahanin Pulau Jawa dari Inggris. Nah, terus dia mulai tuh bikin sistem ini buat merintah rakyat biar mau kerja demi kepentingan kerajaan Prancis. Kebijakan ini tuh diterapin selama 3 tahun, berarti dari tahun 1808 sampai 1811 pas Herman Dendles ini tuh mimpin. Dendles datang ke Indonesia itu pas tahun 1808 setelah dikasih perintah sama Raja Prancis. Raja Prancisnya itu si Louis Napoleon yang tadi. Pas itu Belanda ada di bawah kekuasaan negara Prancis. Di Indonesia, si Dendles ini tuh dikasih tugas gitu buat mertahanin Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pas jadi gubernur Hindia Belanda, Dendles ngeluarin tuh beberapa kebijakan kayak ngebangun pangkalan di Armada Anyer sama Ujung Kulon, ngebangun benteng pertahanan, sama ngebangun jalan raya gitu di Anyer sampai Panarukan. Panjang jalannya tuh sampai 1100 km. Kalian tahu dong, sesuatu pasti ada tujuannya. Ini nih tujuan dari penerapan kerja rodi. Ngebangun pabrik persenjataan yang ada di daerah Surabaya, Semarang. Ngebangun jalan raya yang panjangnya tuh 1100 km dari Anyer sampai ke Panarukan. Ngebangun pangkalan armada yang ada di Ujung Kulon serta Anyer. Ngebuat benteng pertahanan. Ngebangun pelabuhan sama kapal perang buat kebutuhan militer. Ngebangun pangkalan yang tujuannya tuh buat ngelatih rakyat pribumi. Salah satu hasil kerja rodi yang masih ada sampai saat ini tuh jalan rayanya yang dari Anyer sampai ke Panarukan pas tahun 1809. Tadi kan kata Isna, si Dendles ini tuh nerapin kebijakan kan? Gue bakal kasih tahu kebijakan apa yang diterapin sama Dendles ini. Penerapan pembayaran pajak dengan menyerahkan hasil bumi atau kontingenten. Lakukan penjualan tanah rakyat pada pihak swasta asing. Contohnya tuh kayak ngejual tanah ke Hantiko, dia tuh perusahaan asal Cina. Larangan penyewaan desa, kecuali buat keproduksi garam, gula, serta sarang burung. Semua pegawai pemerintahan bakal dapat gaji yang tetap, tapi pegawai pemerintahan dilarang buat ngelakuin semua kegiatan perdagangan. Mewajibkan rakyat Priangan buat menanam kopi atau Priager stelsel. Ada fakta menarik nih tentang Jalan Dendles. Kayak yang biasa diketahui banyak orang, salah satu tujuan kerja rodi itu buat ngebangun jalan raya pos atau biasa dikenal Jalan Dendles. Dalam pembangunannya sendiri, ternyata jalan raya ini tuh punya sejarah yang panjang dan juga fakta-fakta menarik loh. Tapi gue gak akan kasih tahu hal terkait ini. Setiap hal pasti ada dampaknya kan. Banyak tuh dampak negatif positifnya sistem kerja rodi ini. Dampak negatifnya tuh kayak yang pertama nimbulin
banyak korban jiwa. Posisinya tuh mereka masih kerja gitu karena kecapean gitu kan, mereka jadi meninggal dunia. Terus yang kedua, para pekerja dapat perlakuan yang kasar banget, bahkan sampai dari kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat banyak yang mengalami kelumpuhan ekonomi. Soalnya Dangles ini mengubah sistem ekonomi jadi ekonomi perang. Selain punya dampak negatif, kejadian ini juga punya dampak positifnya, kayak banyak masyarakat Indonesia yang mulai kenal sama macam-macam jenis tanaman baru secara lengkap. Terus yang kedua, banyak juga yang tahu tentang berbagai cara pengolahan jenis tanaman baru. Dan yang ketiga, infrastruktur banyak yang baru juga. Dan ini ngebuat kehidupan masyarakat Indonesia jadi lebih maju pada masanya.